Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalkan nama saya Huzaini Syariza. Saya biasa dipanggil Jenny dan kebetulan saya adalah mahasiswa aktif yang Pontianak Program Studi Tadris Bahasa Inggris semester 3 dengan NIM 124170027 kelas 3B. Baiklah, pada video kali ini saya bakal membahas terkait korelasi antara ilmu kalam, ilmu filsafat dan juga fikih. Nah, sebelum itu saya bakalan ngejelasin terkait penjelasan dari ketiga ilmu-ilmu tersebut. Dari ilmu kalam, terus lanjut ilmu filsafat, lalu lanjut ke fikih. Nah, apa sih itu ilmu kalam? Ilmu kalam adalah ilmu yang membahas persoalan akidah serta sifat-sifat Allah, seperti sifat-sifat Allah, kenabian, qada dan qadar, serta hal-hal gaib lainnya. Ilmu ini tuh menggunakan argumen yang rasional dan juga dalil dan wahyu untuk membenarkan sebuah keyakinan. Jadi kalau misalnya kalian susah untuk kalau misalnya ada seseorang yang susah untuk percayakan sesuatu, kita bisa menggunakan ilmu kalam untuk meyakinkan bahwa hal tersebut benar adanya, kayak gitu. Jadi bisa dipastikan ilmu kalam ini adalah ilmu untuk meyakinkan sesuatu, seperti itu. Lalu lanjut, apa sih itu filsafat? Filsafat adalah ilmu yang membahas terkait hakikat segala sesuatu melalui akal secara kritis dan juga mendalam. Dalam Islam, filsafat itu digunakan untuk memahami Tuhan, alam, jiwa, dan juga hubungan antar realitas. Meskipun nggak semuanya itu berbasis wahyu, eh, meskipun semuanya nggak berbasis wahyu, filsafat banyak mempengaruhi cara berpikir para ulama, termasuk dalam ilmu kalam dan juga usul fikih, seperti itu. Nah, terus lanjut ke ilmu fikih. Fikih itu adalah segala bentuk seperti peraturan yang mengatur perilaku manusia dalam melalui hukum-hukum syariat seperti ibadah, terus juga muamalah, pernikahan, dan juga pidana. Ia lebih praktis dan juga lebih dominan pada Al-Quran, hadis, ijma, dan juga qiyas. Nah, selanjutnya saya bakalan ngebahas korelasi dari antara ketiga ilmu yang sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama adalah ilmu kalam. Ilmu kalam adalah sebagai dasar keimanan, sebagai bentuk dan juga memberikan dasar keimanan. Nah, sebelum seseorang menjalankan hukum, orang itu harus memiliki akidah dan juga ilmu yang benar. Dan juga kunci utamanya adalah dia yakin dan juga percaya bahwa dia yakin kepada Allah, seperti itu. Lalu juga untuk filsafat, filsafat ini hadir sebagai menyediakan metode berpikir yang membangun logika dan juga rasionalitas. Ini dipakai untuk dalam kayak argumentasi kalam dan juga proses ijtihad fikih, seperti itu. Lalu fikih, fikih hadir sebagai implementasi hukum syariat yang lahir dari keyakinan ilmu kalam dan juga menghadirkan cara berpikir rasional, yaitu filsafat. Jadi kesimpulan dari ketiganya adalah kalam untuk mengokohkan keimanan, lalu fikih untuk mengatur perbuatan, dan juga filsafat hadir untuk memperkuat cara berpikir untuk memahami keduanya, yaitu dari kalam dan juga fikih, seperti itu. Nah, lalu selanjutnya saya bakal ngebahas terkait persamaan dan juga perbedaan dari ketiga tersebut, dari ilmu kalam, ilmu fikih, dan juga ilmu filsafat, kayak gitu. Maka dari itu simak terus. Nah, sekarang saya bakal ngebahas terkait perbedaan dan juga persamaan dari ilmu kalam, filsafat, dan juga fikih. Nah, ilmu kalam, ilmu filsafat, dan juga fikih memiliki titik temu yang sama, yang dimana mereka ketiganya ini sama-sama membahas terkait ketuhanan dan juga terkait manusia dan juga tujuan hidup. Ketiganya juga menggunakan akal, sama-sama menggunakan akal berpikir, meskipun caranya berbeda-beda dan juga berkembang dalam tradisi keilmuan Islam. Nah, saat sekarang saya bakal ngebahas terkait perbedaan ilmu kalam, tasawuf, dan juga ilmu filsafat. Yang pertama adalah ilmu kalam. Ilmu kalam menitik beratkan pada pembahasan akidah dengan metode rasional dan juga dari wahyu. Tujuannya adalah untuk mempertahankan ajaran Islam dari penyelewengan dan menjelaskan kebenaran agama secara logis. Jadi di ilmu kalam ini secara metode penyampaiannya lebih logis dan juga lebih santai, lebih terbuka. Jadi tujuannya untuk
orang-orang tuh mudah percaya seperti itu. Jadi kalau misalnya orang mudah percaya, maka orang itu bisa dilanjutkan untuk menjalankan ilmu-ilmu selanjutnya, contohnya seperti ilmu ilmu fikih dan juga ilmu filsafat. Jadi ilmu yang harus kita punya dulu terlebih dahulu itu adalah ilmu kalam, yaitu ilmu keyakinan seperti itu. Jadi kunci utama sebelum melakukan sesuatu itu adalah yakin terlebih dahulu seperti itu. Nah, lalu yang kedua adalah ilmu tasawuf. Nah, tasawuf ini berfokus pada dimensi batin dan juga penyucian jiwa. Pendekatannya bukan debat ataupun logika, tetapi latihan spiritual seperti zikir, terus menjauhi sifat-sifat buruk, dan juga mendekatkan diri kepada Allah. Tujuan utamanya adalah mencapai ma'rifat, yaitu pengetahuan batin tentang Allah. Yang seperti sudah saya bahas tadi, kunci pertama itu adalah yakin terlebih dahulu. Setelah kita yakin, maka kita bisa melakukan hal-hal setelahnya, seperti melakukan ibadah seperti itu. Kalau misalnya kita masih belum yakin, belum percaya akan kehadiran Allah, maka kita juga pasti ragu untuk menjalankan terkait kewajiban dan juga segala macam sunnah-sunnahnya yang terkait dengan hubungan dengan Allah seperti itu. Maka dari itu kunci pertama yang harus kalian punya adalah percaya terlebih dahulu, baru kita bisa lanjutkan hal-hal seterusnya seperti itu. Dan ini adalah penjelasan dari ilmu tasawuf. Nah, lalu saya bakal lanjut dengan ilmu filsafat. Nah, filsafat ini adalah ilmu yang mengkaji hakikat wujud, akal, dan juga realitas dengan pemikiran murni. Ia menggunakan penerapan logis serta gak bergantung pada wahyu sebagai dasar argumen. Tujuan filsafat ini tuh untuk menemukan hakikat segala sesuatu seperti itu. Nah, ringkasan perbedaan utamanya adalah ilmu kalam adalah membela dan menjelaskan akidah dengan logika. Nah, terus kalau ilmu tasawuf itu untuk memperdalam spiritualitas melalui latihan jiwa seperti zikir tadi. Nah, lalu filsafat ini untuk mencari hakikat realitas dengan akal kritis seperti itu. Nah, terus terkait pertanyaan, sini saya ngambil 2 contoh pertanyaan yang mungkin sering muncul jika kita belajar terkait ilmu-ilmu ini. Nah, terus pertanyaan yang pertama adalah bagaimana peran filsafat dalam membantu metode ilmu kalam. Terus yang kedua, mengapa ilmu fikih memerlukan landasan akidah dari ilmu kalam. Nah, saya bakalan jawab, maka dari itu tetap simak video ini ya. Nah, saya bakal menjawab pertanyaan dari nomor 1 terlebih dahulu, yaitu apa sih peran filsafat dalam membantu metode berpikir ilmu kalam? Nah, jawabannya adalah filsafat itu hadir untuk membantu ilmu kalam dengan memberikan cara berpikir yang logis dan juga terstruktur, sehingga argumen-argumen akidah itu bisa dijelaskan dan dipertahankan secara rasional. Maksudnya itu apa sih? Nah, maksudnya adalah ilmu kalam tuh butuh cara berpikir yang rapi dan juga masuk akal untuk menjelaskan tentang akidah, contohnya seperti kayak sifat Allah, terus takdir dan lain-lain. Nah, filsafat tuh memberikan alat berpikir tersebut seperti logika, cara menyusun argumen, dan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dengan konteks lebih rasional seperti itu. Jadi gak susah dan gak membingungkan, karena tujuannya ya biar mereka percaya dan juga menjalankan hal-hal yang sudah diwajibkan nantinya seperti itu. Nah, lalu untuk pertanyaan kedua, mengapa ilmu fikih memerlukan landasan akidah dari ilmu kalam? Nah, jawabannya adalah karena fikih mengatur perbuatan, sementara perbuatan hanya sah jika didasari akidah yang benar, seperti itu. Nah, ilmu kalam tuh memastikan keyakinan seseorang sehingga hukumnya tuh dapat dijalankan dengan benar. Maksudnya apa sih? Nah, maksudnya itu adalah fikih itu mengatur cara beribadah dan juga berperilaku seperti sholat, puasa, jual beli, dan lain-lain. Supaya seseorang tuh mau dan sah menjalankan semua itu, dia tuh harus punya akidah terlebih dahulu yang benar, contohnya akidah yang benar seperti itu. Misalnya yakin kepada Allah, kepada Rasul, dan juga kepada Al-Quran sebagai sumber hukumnya. Maka seperti yang saya sudah bilang tadi, kita kunci utamanya yang pertama itu adalah yakin terlebih dahulu, dan jika kita sudah yakin, maka kita bisa menjalankan hukum-hukum yang memang sudah ditetapkan seperti itu. Mungkin cukup sekian video dari ini, video saya kali ini. Saya harap semoga kalian
paham dan juga mengerti akan apa sih yang dimaksud dengan korelasi antara ilmu kalam, ilmu filsafat, dan juga ilmu fikih seperti itu, dan juga apa sih perbedaan dari ketiganya seperti itu. Jadi kunci utama yang harus kita miliki itu adalah yakin terlebih dahulu. Setelah yakin baru kita bisa menjalankan hal-hal yang emang sudah diwajibkan dan juga sudah menjadi ketentuan seperti itu. Mungkin itu aja dari saya, cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.